Sanggup yang dimaksudkan pada ayat tersebut adalah tujuan, termasuklah sehat keseharian, aman di perjalanan, biaya yang kita gunakan saat untuk berangkat, itu juga keluarga yang ditinggalkan, dan biaya kita di sana selama 40 hari itu juga harus dipikirkan. Andaikan dana kurang atau persyaratan yang 7 macam tersebut tidak ada, berarti kita masuk dalam kategori tidak sanggup. Orang yang beristiqomah tidak sanggup. Jadi kalau tidak sanggup bagaimana? Tidak berdosa, kita tidak benar. Sementara orang-orang yang sanggup berangkat haji itu yang disebutkan oleh Nabi, man lam tahbishu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw man min sultanin jadid falam yahud falam yahud sa'adat rudiyan aw nasraniyan. Orang yang tak ada mencegahnya untuk mengerjakan ibadah haji, hartanya ada, kemampuan dia ada, semuanya dia miliki. Dia tak sakit, dia tak menjalankan pemimpin yang zalim, dia tak ada satu hajat yang penting, tetapi dikarenakan malas-malasnya, tunda-tundanya keberangkatan haji tersebut, maka dia berpilih antara mau mati sebagai Yahudi atau mau mati sebagai Nasrani. Inilah yang dimaksudkan oleh hadis tersebut. Maka ini yang menjadi problem hari ini. Kalau banyak saudara-saudara kita sudah ada polisi untuk berangkat haji, tapi dikarenakan tidak sanggup biaya untuk melunasi, akhirnya dia batalkan berangkat haji tersebut. Hal yang seperti ini bukan merupakan satu kesalahan, juga tidak berkewajiban kita yang mendengarkan untuk membantunya, dan dia pun dilarang untuk mendatangi orang-orang kaya yang kita bantu. Karena haji itu bersyarat bagi yang sanggup berangkat ke sana. Lain hal kalau ada orang-orang tertentu, orang-orang lain yang terbuka hatinya untuk membantu orang dalam menjalankan ibadah, itu tidak jadi soal. Saat awal mulanya kita tak sanggup dibantu orang, maka pada ketika itu kita dikategorikan sanggup kalau dana kita sudah dicukupkan orang lain yang berangkat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, semua kewajiban yang kita lakukan di dunia Islam ini, baik itu yang sifatnya ringan atau yang sifatnya berat, pada intinya adalah agar kita ini bisa menggapai kebahagiaan, bisa kita ini selamat di dunia, selamat di akhirat. Karena itulah inti daripada hukum Islam tersebut. Hukum Islam menyelamatkan individunya, selamat di dunia, selamat di akhirat. Beda dengan hukum-hukum positif atau hukum negara-negara yang dibuat oleh manusia. Maka itu kalau kita ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, tetaplah jalankan hukum Islam tersebut. Dalam banyak hadis Rasulullah ada mengingatkan kepada kita, di samping seseorang yang sudah patuh menjalankan kewajibannya kepada Allah, lalu dia penuh menjalankan perintah tersebut, berarti dia dikategorikan orang yang bahagia. Tetapi sebaliknya, saat seseorang tidak mau menjalankan hukum-hukum Allah, maka dikategorikan dia sebagai orang-orang yang celaka. Dalam banyak hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita, ada 3 kelompok orang yang celaka. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Salah sebuah 3 kelompok orang yang celaka di dunia, celaka di akhirat. Siapa itu? Yang pertama adalah fasukun mu'awun, yaitu orang-orang yang memiliki rasa kikir yang ditahan, rasa pelit yang ditahan. Maka yang harus diingat baik-baik bagi seorang muslim ketika dia memiliki kelebihan rezeki, kemampuan, harta yang berlimpah, dia harus ingat dari sebagian harta yang dia miliki itu ada hak bagi muslim, ada hak orang-orang yang membutuhkan, yang harus dia keluarkan lewat infak, sedekah, wakaf. Dengan tanganlah kita membantu orang. Kalau ada orang yang sayang sekali dalam mengeluarkan harta, dia berpikir, aku tapi mencari, berangkat pagi, pulang sore, mengumpulkan harta dengan segala macam. Sudah merasakan susahnya mencari harta tersebut. Masa diberikan kepada orang yang enak saja, dia goyang-goyang kaki, dia lakukan. Ada ini, aku mengumpulkan harta saja berusaha, masa dia mau melakukan. Maka yang semacam ini yang dikategorikan rasa kikir, rasa pelit yang tinggi. Kalau sempat seperti ini kita berpikir, atau muncul di hati kita rasa takut saat kita mengeluarkan harta tersebut, sayang perasaan kita untuk bersedekah, berarti orang semacam ini tidak yakin akan janji. Banyak ayat Quran menyebutkan Allah akan balas saat seseorang tersebut bersedekah. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin.
Apapun yang kau berikan dari sebagian harta yang kau miliki, kau sedekahkan, maka Allah akan ganti. Dan Allah termasuk, dan Allah adalah khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Maka itu ketika seseorang suka bersedekah, suka berwakaf, suka mengeluarkan sebagian hartanya, maka di situ sudah ada keimanan yang kuat di hatinya. Dia yakin akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas kadang berbentuk materi dan terkadang berbentuk yang bukan materi. Saat kita suka membantu orang lain, lalu Allah balas berbentuk materi, bersyukurlah kita. Tapi ketika kita suka membantu orang lain, suka bersedekah, terkadang tidak nampak berbentuk materi, yakinlah kita sudah ada bentuk-bentuk rezeki yang lain yang Allah berikan kepada kita. Karena rezeki yang Allah kasih tidak selamanya berbentuk materi, ada juga yang tidak berbentuk materi, termasuk kesehatan dan kesempatan hidup di dunia ini juga termasuk rezeki Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan. Kemudian yang kedua yang dapat mencelakakan manusia itu, celaka di dunia, celaka di akhirat adalah wahawatun mutadam, hawa nafsu yang diikuti. Maka hati-hati kita terhadap hawa nafsu. Orang yang memperturutkan hawa nafsu, terlalu menjalankan nafsu dan keinginannya, tak akan pernah berakhir, tak akan pernah habis kalau kita memperturutkan hawa nafsu tersebut. Tapi yang akan kita dapatkan adalah penyesalan, kerugian di dunia dan di akhirat. Terlalu memperturutkan nafsu makan, atau ujung-ujungnya penyakit akan kita dapatkan. Hampir 60% atau 70% sumber penyakit yang dialami manusia itu dikarenakan dari pola makan yang tidak sehat. Maka itu hati-hati kita terhadap makanan yang kita makan. Kalau ingin kita sehat, ingin kita bagus, ingin kita tidak banyak penyakit, maka kendalikan hawa nafsu makan kita tersebut dengan menjalankan ibadah puasa. Di bulan Syawal ada puasa sunnah yang dianjurkan, puasa Syawal. Jadi terkadang orang berpikir bulan Syawal kita beberapa hari, apa masih bisa kita jalankan puasa Syawal tersebut pada bulan-bulan lain dengan menjalani Allah. Dalam hal ini berbeda pendapat para ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Ramli menjelaskan dalam banyak kitab beliau, ketika seseorang berada di bulan Syawal dikarenakan ada beberapa hari ke depan tak sanggup, tak bisa lagi dia untuk menjalankan puasa Syawal tersebut, tapi dia masih ada di bulan Syawal itu kira-kira sehari atau 2 hari lagi, maka pasal niat keluar dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kita niatkan 6 hari bulan Syawal tersebut dengan jalan Allah. Hal ini dibenarkan oleh Imam Ramli dan imam-imam yang lain. Jadi jamaah-jamaah yang dimuliakan. Kemudian yang terakhir yang dapat mencelakakan manusia di dunia dan di akhirat adalah ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu merasa bangga seseorang pada dirinya. Kita tidak akan membanggakan apa yang ada sama kita. Apakah itu harta yang ada sama kita hari ini, pangkat dan jabatan yang kita sandang hari ini, atau ilmu yang ada sama kita hari ini, atau amal ibadah yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kesemuaan itu tidak patut jika membanggakan di hadapan manusia. Kenapa kita tidak boleh membanggakan? Karena sampai hari ini hasil dari semua yang kita buat itu bermanfaat. Ilmu yang Allah kasih kalau Allah kabur gampang saja dipikirnya orang tersebut seluruh. Banyak orang yang berpikir profesor, banyak ilmunya. Saat sebelum tidak ada gunanya, tidak ada manfaat dari ilmu tersebut. Sementara dia mengumpulkan ilmu itu bertahun-tahun lamanya, tapi Allah kabur ilmu tersebut. Begitu juga berapa banyak orang yang memiliki harta. Dia anggap harta tersebut dapat membahagiakan dia, dapat menyelamatkan dia di dunia ini, tapi justru harta itu membawa malapetaka dia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka jangan pernah kita membanggakan apa yang ada padanya. Semua yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Amal kita, kalau kita hanya sudah menjadi orang yang soleh, jangan berbangga karena kita belum tahu hasil dari ibadah yang kita buat. Yang Allah lihat bukan banyaknya ibadah yang kita lakukan, tetapi yang Allah tengok adalah siapa di antara kita yang ibadahnya terbaik. Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling bagus amal ibadah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memberi manfaat kepada kita bersama untuk lebih berhati-hati. Harapan kita bisa selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan justru sebaliknya menjadi orang yang celaka di dunia, celaka
selanjutnya Allah li wa lakum bil Qur'ani wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.